beta dari jemaat Rehovot, Mama Mina, yang setiap hari mengadu nasib di Dermagahan Sisi. Jadi harapan beta mudah-mudahan modal kami bisa ditambah dari pihak gereja atau dari mana saja supaya modal kami boleh bertambah, dan setelah itu kami bisa memberi juga kepada yang membutuhkan. Ya, kali ini Bapak mau ajak kalian berdua kita berdiskusi tentang teologi kewirausahaan. Pertanyaan dasarnya ialah, bolehkah lembaga agama, gereja, atau jemaat-jemaat melakukan usaha-usaha ekonomi dengan modal yang diambil dari persembahan warga jemaat dari ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu. Dan tujuan dari usaha-usaha ekonomi itu adalah membesar income jemaat, tetapi juga untuk membuka peluang-peluang kerja bagi anggota jemaat yang hidup dalam kemiskinan atau sedang mencari pekerjaan. Tentu saja pokok seperti ini mengandung debat dan diskusi berkepanjangan, dan selalu saja ada dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju. Itu sering beralasan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus itu tidak menumpuk pada satu tempat, yaitu di mimbar pemberitaan firman atau di ruang liturgis kebaktian. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bersifat single center kehidupan, karena Allah juga menyimpan keselamatan dalam berbagai sektor seperti bekerja, pendidikan, kesehatan, hukum, juga di militer. Keselamatan itu juga ada di laut, di kebun, di sawah, atau di mana saja. Karena itu gereja mesti masuk ke dalam sektor-sektor itu. Kelompok yang setuju juga berpikir bahwa karena keselamatan itu ada dalam semua sektor kehidupan, maka gereja tidak boleh hanya berkutat di sekitar mimbar. Karena apa yang terjadi di mimbar itu hanya bicara tentang masa depan atau keselamatan masa depan. Gereja juga perlu masuk ke dalam pasar, karena di sana keselamatan itu dialami dalam hidup kekinian. Riuh rendah kehidupan pasar dengan berbagai intrik dan juga berbagai ketegangan dan harapan-harapan serta inovasi yang ada di dalamnya bisa dipakai untuk medium atau ruang pemberitaan keselamatan. Dan karena itu menurut kelompok yang pro, gereja itu perlu keluar dari zona nyaman kehidupan mimbar dan ruang liturgis. Gereja juga harus masuk dalam hiruk pikuk kehidupan pasar, di mana orang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh roti, memperbaiki kehidupan, dan mensejahterakan keluarga dan masyarakatnya. Ini pendapat kelompok pro. Kelompok yang kontra justru mengatakan bahwa usaha ekonomi apabila dilakukan gereja, maka itu berarti bahwa gereja tidak percaya lagi pada pemeliharaan Allah atau providensia Dei. Gereja juga cenderung akan abai terhadap tugas pastoral dan pendampingan kepada umat, karena gereja akan lebih sibuk dalam perhitungan-perhitungan ekonomi, mencari keuntungan, membangun kekayaan, dan mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya. Karena itu nanti gereja akan jadi sebagai lembaga kapitalis, perusahaan yang memproduksi uang. Karena itu kelompok yang kontra ini katakan bahwa gereja harus tetap ada di mimbar, memberitakan Injil, dan biarlah masyarakat sendiri dan anggotanya yang berusaha untuk memperoleh roti dan berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendapat kelompok yang kontra ini seringkali bisa dirumuskan dalam lagu yang populer di sekolah minggu. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, asal ku punya Yesus selama-lamanya. Nah, kakak dan adik, ya, kelemahan dari pandangan kelompok pro, betul bahwa gereja bisa jatuh dalam bahaya
tidak lagi mengandalkan Tuhan dan berubah menjadi perusahaan produksi uang dan lebih mengandalkan perhitungan-perhitungan ekonomi dan juga strategi-strategi untuk mengembangkan bisnis dan usaha-usaha. Tapi juga kelemahan dari kelompok kontra, yaitu justru gereja akan tetap memanjakan pejabatnya dengan berbagai fasilitas dan kesejahteraan. Uang yang dikumpulkan oleh jemaat dalam bentuk kolekte justru akan dipakai hanya untuk kesejahteraan pejabat-pejabatnya. Karena itu pejabatnya hidup mewah, sedangkan anggota jemaatnya itu tetap berjuang dan bahkan takluk di bawah tumit kemiskinan dan kemelaratan. Dan karena itu apa salahnya kalau persembahan anggota jemaat itu dipakai untuk membiayai pejabat-pejabatnya? Sekarang juga ada bagian yang dipakai untuk mensejahterakan anggota dan warga yang justru menjadi pengunjung setia dalam ibadah-ibadah. Nah, adanya kelompok pro dan kontra ini, kakak dan adik, itu mengingatkan kita pada perumpamaan Yesus tentang seorang tuan majikan yang akan bepergian ke negeri yang jauh, lalu memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan 5 talenta, ada yang mendapatkan 2 talenta, ada yang mendapatkan 1 talenta. Dari perumpamaan itu, kita lalu langsung melihat ada 2 tipe usaha ekonomi. Menurut Sombart, seorang ahli yang menguraikan dengan sangat baik pemikiran Max Weber. Dan Max Weber menguraikan juga dengan sangat baik pemikiran Johannes Calvin dan Martin Luther mengenai kapitalisme. 2 tipe usaha ekonomi itu, yaitu usaha ekonomi pemenuhan kebutuhan atau bekerja yang konsumtif, dan usaha ekonomi perolehan keuntungan atau bekerja yang produktif. Usaha ekonomi atau kapitalisme pemenuhan kebutuhan itu artinya orang bekerja hanya untuk memumpuk harta, memperoleh keuntungan, lalu dipakai bagi kesenangan diri sendiri. Nah, itu mirip-mirip dengan bekerja kalau persembahan jemaat itu hanya dipakai untuk keuntungan dan kesejahteraan hidup pendeta, penatua, diaken, atau pejabat-pejabat gereja. Dan karena itu mengabaikan tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan warga jemaat atau anggota umat percaya. Kapitalisme perolehan keuntungan atau bekerja produktif justru menggunakan modal atau sumber daya keuangan yang dipakai untuk memperoleh keuntungan-keuntungan baru, membuka pos-pos atau lapangan kerja baru, dan itu berguna untuk bersama-sama mereka meningkatkan kehidupan, kesejahteraan, tetapi juga memberdayakan ya potensi, talenta, karunia yang dimiliki agar ikut serta membangun kehidupan yang lebih baik. Menurut pendapat Bapak, ya, kapitalisme pemenuhan kebutuhan harus mulai ditinggalkan oleh gereja, dan karena itu gereja mulai merambah masuk ke dalam kapitalisme atau usaha ekonomi perolehan keuntungan supaya ada sharing of prosperity, yaitu berbagi kesejahteraan bersama-sama. Nah, untuk sampai ke situ dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat. Pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mabuk dengan berbagai-bagai diskusi secara teoritis dan verbal, seperti bekerja bagi literasi kitab suci, paradigma inklusif, teologi multikultural, hermeneutik postkolonial. Bukan bahwa hal-hal itu tidak perlu, tetapi hal-hal itu hanya akan melayani elit kehidupan bergereja, dan mereka lah yang akan memperoleh keuntungan dari semua itu. Sedangkan akar rumput, aras bawah dari kehidupan gereja justru bergumul dengan bagaimana memperoleh roti, meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan karena itu mereka harus ditolong untuk memberdayakan diri dan potensinya, supaya mereka juga ikut ambil bagian dalam memperoleh keselamatan yang Tuhan siapkan dalam berbagai sektor kehidupan tadi. Ingat kakak dan adik, dunia berubah bukan karena pendapat, bukan karena ceramah, bukan karena pidato yang indah. Tapi dunia berubah karena teladan-teladan kehidupan yang mengarah kepada kesejahteraan bersama, seperti yang ditunjukkan Yesus selama hidupnya. Nah, karena itu Bapak sekarang ingin memperdengarkan kepada kalian pendapat seorang ibu ya yang membangun usaha kuliner di salah satu pulau dekat
Kota Kupang, harapan-harapannya sebagai anggota gereja. Ya ingin supaya kepadanya atau kepada usaha-usaha ekonomi itu gereja beri perhatian. Supaya jangan sampai terjadi mereka karena kemiskinan, mereka kemudian tergoda atau tertarik pada rayuan untuk melakukan konversi agama. Seperti yang banyak kali menjadi isu hangat dalam kehidupan bersama dalam masyarakat yang multireligius. Silahkan kakak dan adik coba dengar sendiri keinginan, harapan, dan kerinduan sang ibu tadi. Jadi harapan beta mudah-mudahan modal kami bisa ditambah dari pihak gereja atau dari mana saja supaya modal kami boleh bertambah, dan setelah itu kami bisa memberi juga kepada yang membutuhkan.